Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan coba membahas ya hal yang menarik, yaitu kripto versus saham atau Bitcoin versus saham guys ya. Terkait adanya pertanyaan nih di kolom komentar dari video kita yang kemarin, itu ada pertanyaan ya dari Kang Usep. Bang, main kripto nggak bang? Saya pengen masuk tapi masih ragu. Mohon pencerahannya bang. Nah, saya ingin coba sharing ya guys ya terkait kripto, terkait Bitcoin dan juga saham. Tapi disclaimer, tujuan saya membuat video ini adalah bukan untuk meyakinkan teman-teman membeli aset apapun, entah itu saham, kripto ataupun Bitcoin ya guys ya. Tujuan saya membuat video ini dan sharing ke teman-teman adalah untuk agar supaya teman-teman itu tetap mempelajari apa yang akan teman-teman beli gitu guys ya. Jadi apa yang sudah saya pelajari ya terkait kripto, terkait Bitcoin akan saya coba sharingkan ke teman-teman, dan ketika mungkin teman-teman ada input tambahan lainnya ya, teman-teman boleh share juga di kolom komentar gitu guys ya, seperti itu. Nah, jadi kita coba ke pembahasannya ya guys ya. Untuk Bitcoin ya, Bitcoin memang menjadi perbincangan yang cukup hot gitu guys ya, perbincangan yang cukup hangat. Kenapa? Karena Bitcoin ini perdagangannya itu memang 24 jam dan harganya kita pantau memang terus naik gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya apakah saya pribadi gitu guys ya memegang Bitcoin ataupun kripto, jawabannya jelas, saya pegang Bitcoin dan juga saya pegang kripto. Ada beberapa aset kripto yang memang proyeknya jelas dan juga ibaratnya punya masa depan yang cukup bagus, dan saya hold juga Bitcoin gitu guys ya. Meskipun ada juga kawan-kawan mungkin ya yang memegang Bitcoin dan keuntungannya ini sudah ratusan persen gitu guys ya. Ibaratnya sudah lebih tinggi lah. Ibaratnya di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit, seperti itu guys ya. Nah, jadi apa sih yang menarik dari Bitcoin? Apa sih yang menarik dari kripto gitu guys ya? Kembali lagi, tujuan saya sharing ke teman-teman adalah bukan untuk meyakinkan, tapi saya sharing ke teman-teman biar teman-teman itu lebih banyak belajar terkait kripto, terkait Bitcoin, begitupun juga dengan saham. Ya, teman-teman ketika ingin beli saham pastinya akan mempelajari terlebih dahulu. Oke guys, nah jadi untuk Bitcoin ya, kita ambil contoh aja Bitcoin ya, karena Bitcoin ini kan aset kripto yang paling besar gitu guys ya. Nah, jadi untuk Bitcoin ya, di sini ada BTC IDR ya. BTC itu rupiah Indonesia, ini memang apa ya perbandingannya dengan rupiah gitu guys ya. Ini di harga saat ini ya 971 juta. Nah, jadi di kripto ataupun Bitcoin itu juga ada bear marketnya atau ada fase bearishnya guys. Ini adalah weekly time frame ya guys ya. Di kripto ataupun Bitcoin itu juga terdapat bear market, terdapat pump and dump juga. Nah, tapi teman-teman harus pelajari siklusnya. Kalau misalkan Bitcoin dan juga kripto itu ada siklusnya. Dan ada beberapa sentimen-sentimen juga, entah itu sentimen positif ataupun sentimen negatif, yang bisa menyebabkan bear market ataupun bull market seperti ini, guys ya. Nah, jadi ya untuk Bitcoin ya memang pandangan saya terhadap Bitcoin itu agak sedikit berbeda dengan kripto-kripto lainnya gitu, guys ya. Karena memang dari sisi use case dan juga tujuan dibuatnya itu juga berbeda gitu guys ya. Nah, jadi beberapa aspek yang akan kita bahas pada video kali ini sudah saya bikinkan gitu guys ya, beberapa poin-poin pentingnya gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa aset yang fluktuatif gitu guys ya. Aset-aset yang aman bisa kita sebut misalkan ya obligasi dan lain-lain ya. Itu pun mungkin teman-teman kalau misalkan ingin masuk ke obligasi, ingin membeli reksadana, itu harus teman-teman pelajari juga bagaimana mekanismenya, bagaimana cara belinya, itu harus teman-teman pelajari. Begitupun juga dengan aset beresiko dan fluktuatif lainnya ya, seperti saham, kripto, emas. Ini betul-betul harus dipelajari. Alasan belinya kenapa, alasan jualnya kenapa gitu guys. Alasan take profitnya kenapa, dan kalau misalkan teman-teman sudah mempelajari semua ini gitu guys ya, nanti teman-teman akan punya keyakinan untuk memporsi ya seberapa persen aset saya di saham, seberapa persen aset saya di kripto ataupun Bitcoin, dan seberapa besar aset saya dalam bentuk emas fisik gitu guys ya. Nah, jadi kalau misalkan saham itu kan teman-teman tahu ya, kalau saham itu adalah bukti kepemilikan terhadap aset perusahaan. Jadi ini perusahaan ada IPO gitu guys ya, menawarkan lembar sahamnya kepada publik dan publik membeli, dan publik atau investor retail itu menjadi pemilik dari sebagian
saham perusahaan seperti itu. Sedangkan kripto ataupun Bitcoin, nah ini yang banyak yang menjadi pertanyaan. Underlyingnya apa nih? Underlyingnya apa? Lalu asetnya itu apa sih gitu guys ya? Nah jadi kalau misalkan saya boleh apa ya? Boleh menjabarkan gitu ya sedikit ya guys ya mengenai kripto ataupun Bitcoin. Bitcoin ataupun kripto ini adalah software gitu guys, adalah teknologi software yang ibaratnya pembuatannya itu ada tujuannya. Jadi bukan sekedar kripto ini dibuat lalu ya untuk diperdagangkan aja, tapi tetap harus diperhatikan juga dari sisi use case. Ya untuk apa sih kripto ini dibuat gitu guys. Itu adalah alasan yang menjadikan banyak orang yakin apalagi terhadap Bitcoin gitu guys ya, dan beberapa kripto-kripto lainnya yang project-nya itu jelas gitu guys ya. Lalu ada juga emas ya, emas teman-teman tahu juga mungkin ya, ada emas digital, ada emas fisik juga. Nah, Bitcoin itu digadang-gadang sebagai gold, the next 2.0 gold gitu guys ya. Jadi gold di generasi terbaru dalam bentuk digital gitu ya untuk Bitcoin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ragu ataupun belum paham gitu ya tentang Bitcoin, boleh juga ya nonton video-video lainnya yang pembahasan tentang Bitcoin itu lebih mendalam ya. Contohnya channel-channel seperti Akademi Kripto ataupun Angga Dinata gitu guys. Itu dua channel Bitcoin dan juga kripto yang selalu saya tonton gitu untuk mendapatkan insight-insight apapun itulah ya. Nah, jadi pembahasan kita akan coba fokus terhadap saham versus kripto atau BTC gitu guys. Nah, di sini saya sudah coba bikin ya beberapa poin pentingnya yang mungkin teman-teman bisa pelajari lagi nanti ya terkait Bitcoin dan juga kripto. Nah, tujuan dibuat kripto adalah untuk melawan bank sentral gitu guys. Jadi sebenarnya bukan Bitcoin versus saham, tapi Bitcoin versus bank sentral sebenarnya, atau Bitcoin versus uang gitu guys ya. Bank sentral itu kan mengatur uang ya. Bank sentral itu mencetak uang tanpa underlying emas lagi, itu mulai tahun berapa gitu ya teman-teman bisa pelajari. Tapi pada dasarnya adalah bank sentral itu bebas dalam mencetak uang gitu ya, bebas dalam mencetak uang entah itu US dollar ataupun uang apapun lah ya, sehingga beberapa negara itu terjadi inflasi dan ibaratnya kebanjiran mata uang lah, dan banyak sekali uang-uang yang ibaratnya nilainya itu sudah tidak berharga lagi. Makanya di sini Bitcoin itu adalah sebagai ya musuh atau versusnya dari bank sentral sebenarnya, bukan musuhnya dari aset investasi lainnya ya seperti saham gitu ya. Nah, jadi kita ke Bitcoin dulu aja gitu. Untuk Bitcoin ini adalah blockchain teknologi yang menjadi aset ya, yang menjadi the next 2.0 gold, yang menjadi emas ya, emas digital gitu ya, bisa kita sebut emas digital. Kenapa kita sebut Bitcoin adalah emas digital atau menjadi aset ya? Sebenarnya tujuan awal dari Bitcoin itu kan untuk decentralize atau tidak mensentralkan uang kita atau transaksi kita itu terhadap bank sentral. Tapi bank sentral itu kan centralized gitu guys. Sedangkan Bitcoin itu adalah decentralized. Jadi ini adalah versusnya, Bitcoin versus bank sentral. Nah, Bitcoin itu sudah dibuat gitu guys ya, kalau nggak salah supply-nya itu 21 juta koin ya. Jadi supply-nya ini terbatas. Kenapa supply-nya ini terbatas? Nah, ini menarik. Ini poin yang menarik juga guys. Alasan kenapa supply Bitcoin ini terbatas ya karena Bitcoin itu sudah ditetapkan jumlahnya sekian dan pemilik lama dari Bitcoin itu banyak yang entah itu sudah meninggal atau lupa kode kunci walletnya, atau memang Bitcoin ini ya penambangnya itu tidak bisa menambah lagi, asetnya ya sudah segitu-segitu aja. Makanya ketika supply-nya terbatas, nanti yang akan naik adalah harganya, bukan supply-nya. Ya, maka ketika supply terbatas, demand-nya semakin banyak, apalagi sudah ada Bitcoin ETF. Nah, ini istilah Bitcoin ETF pun harus teman-teman pelajari lagi. Apa sih yang menyebabkan Bitcoin ini harganya naik terus gitu, guys ya. Nah, jadi karena supply-nya terbatas, demand-nya semakin banyak, makanya yang naik itu adalah harga per satu Bitcoin-nya itu mengalami kenaikan, seperti itu.
Lalu ada halving juga nih. Halving katanya sih di bulan April gitu guys. Halving adalah pengurangan reward, yaitu setengahnya ya. Pengurangan setengah reward ya untuk miner, dan itu dilakukan setiap 4 tahun sekali gitu guys. Kalau nggak salah ya, 4 tahun sekali ada pengurangan reward setengahnya itu untuk miner. Jadi misalkan miner itu dapat reward 10 ya tiap blockchain, itu nanti akan dikurangi setengahnya tiap 4 tahun, dikurangi lagi setengahnya setiap 4 tahun, dan ini yang akan menyebabkan miner itu akan mencari untung dari market juga, bukan dari mining mining lagi seperti itu. Lalu pencipta dari Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto ini masih anonymous guys, masih anonim ya, belum belum ada picture-nya itu seperti apa sih, dan atau siapa sih Satoshi Nakamoto ini, bisa individual, bisa tim gitu guys ya, mungkin ya masih anonymous lah ya, masih belum diketahui. Dan memang tujuan dari Bitcoin ini kembali lagi adalah tujuannya adalah melawan bank sentral atau melawan melawan uang fiat seperti itu. Nah, Bitcoin dan juga kripto ini sebenarnya ada perbedaan gitu guys. Ada perbedaan antara Bitcoin dan juga kripto. Bitcoin adalah sebagai aset gitu guys ya, aset digital atau blockchain teknologi yang menjadi aset gitu ya. Yang ibaratnya supply-nya terbatas dan banyak orang yang ingin hold, ingin beli Bitcoin. Contohnya adalah MicroStrategy. Ini adalah saham yang ada di US, di mana MicroStrategy ini malah menumpuk Bitcoin hingga tembus 123,36 miliar. Dan yang menarik dari Bitcoin adalah para holdernya belum memikirkan, belum ada tujuan apapun untuk menjual Bitcoinnya, karena fase bull market masih dalam fase awal gitu guys ya. Dan untuk kripto ini ada perbedaan sebenarnya dari Bitcoin ya, di mana kripto ini adalah teknologi juga ya, teknologi blockchain juga, dan blockchain aset teknologi juga, tapi kripto ini ada use case dan juga naratifnya ya. Sama seperti Bitcoin juga ada use case-nya, itu untuk memudahkan transaksi ya guys ya, tanpa perantara perbankan. Itu juga dengan kripto ya, seperti Ethereum, lalu Solana, lalu banyak gitu guys ya, yang bisa transfer tanpa melalui perbankan seperti itu ya. Jadi menggunakan blockchain teknologi. Dan juga ada naratifnya. Setiap kripto ini ada naratifnya sendiri-sendiri. Jadi ada use case-nya juga gitu guys ya. Misalkan saya kasih contoh ya, coin render. Coin render itu kan untuk mendukung perkembangan rendering dari apa ya? Ibaratnya penyewaan GPU gitu guys ya, untuk memudahkan dan juga mempermudah ya ketika rendering video ataupun digital gitu guys ya, display digital seperti itu. Nah, kripto juga sama gitu guys ya, dia mengusung decentralized transaction, tapi kripto ini dia ada developernya. Ada developernya, lalu terus dikembangkan juga, dan tujuannya itu memang untuk mencari profit gitu guys ya, atau capital gain. Nah, jadi ini adalah pembahasan ya terkait Bitcoin dan bank sentral yang harus teman-teman analisa kembali sebelum teman-teman punya keyakinan untuk membeli Bitcoin dan juga beberapa aset kripto. Ya, ada beberapa aset kripto yang mungkin saya pun kurang tertarik, tapi ada beberapa aset kripto yang ibaratnya membuat apa ya, membuat tertarik gitu guys, membuat saya tertarik lah untuk membeli beberapa koin kripto gitu guys ya, dengan use case dan juga naratif yang jelas ya. Sama juga sebenarnya dengan saham ya, saham itu juga aset gitu ya, tapi saham itu adalah kepemilikan terhadap aset perusahaan, dan trustnya atau kepercayaannya adalah kepada kinerja perusahaan ya. Entah itu dari sisi fundamental ataupun teknikal yang sering kita gunakan, tetap kepercayaan kita memegang aset saham adalah kepada kinerjanya ya. Kinerja 1 tahun ini, kinerja 1 tahun ke depan, dan kinerja di tahun-tahun berikutnya adalah yang meyakinkan kita untuk memegang aset saham seperti itu. Dan ada beberapa perusahaan yang membagi dividen dan beberapa perusahaan yang tidak bagi dividen. Tinggal pertanyaannya adalah apakah teman-teman adalah seorang yang capital gain approach atau dividend approach gitu guys ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin dapat dividen dan juga capital gain, berarti teman-teman harus mencari perusahaan bagus yang valuasinya murah dan akan bagi dividen dengan yield yang menarik.
Ya, ini akan lebih aman saya rasa untuk investasi jangka panjang karena ada aset saham atau perusahaan ya saham yang membagikan dividen yang sudah terbukti puluhan tahun gitu guys ya. Sudah terbukti bagi dividen puluhan tahun, kinerjanya terus profit dan perusahaan-perusahaan tersebut sampai sekarang itu masih eksis ya, masih eksis di bursa, masih bisa membagikan dividen, kinerjanya masih bagus dan itu yang menjadikan keyakinan kita untuk menghold aset saham gitu guys. Tinggal teman-teman pilih aja. Apakah teman-teman mau investasi di saham yang berdividen ya, yang membagikan dividen atau teman-teman hanya mencari capital gain? Kalau misalkan mencari capital gain berarti teman-teman memang ibaratnya apa ya? Harus mempelajari teknikal gitu ya, harus mempelajari teknikal karena untuk market Bitcoin ya, spot Bitcoin itu sama seperti saham, beli di harga bawah, jual di harga atas, itu sama ya untuk spot Bitcoin dan juga saham gitu guys ya. Untuk trading saham dan trading spot Bitcoin itu sama. Tapi ketika berbicara dengan futures market Bitcoin ya ataupun aset-aset lainnya seperti forex dan lain-lain itu lebih high risk high gain lagi karena bisa menggunakan leverage seperti itu. Jadi untuk futures market, spot market itu dua istilah juga yang harus teman-teman pelajari kembali. Nah, jadi kita sudah membahas ya terkait saham dan Bitcoin, tinggal teman-teman pelajari lagi dan mana sih yang membuat teman-teman itu lebih yakin dengan aset-aset digital seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Nah, itu harus teman-teman pelajari. Kalau saya sudah pelajari dan saya sudah punya keyakinan terhadap beberapa aset kripto dan juga Bitcoin. Meskipun bisa dibilang saya punya porsi tersendiri gitu guys ya. Ada porsi di saham berapa persen, ada porsi di Bitcoin berapa persen, ada porsi di kripto berapa persen, itu saya diversifikasi di tiga aset ini gitu guys ya. Bisa bisa didiversifikasikan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman membandingkan antara Bitcoin ya guys ya dengan saham, ini sebenarnya tinggal seberapa besar teman-teman yakin untuk menyimpan kekayaan teman-teman dalam beberapa aset. Contohnya Bitcoin, saham, dan juga kripto. Itu tinggal teman-teman pelajari. Harus dipelajari agar nanti teman-teman yakin seberapa besar sih saya mau simpan uang di Bitcoin gitu ya. Misalkan kekayaan teman-teman 200 juta. Misalkan ya, saya kasih contoh. Misalkan teman-teman kekayaannya 200 juta atau 2 miliar boleh dikalikan gitu guys ya. Misalkan 200 juta. Apakah teman-teman yakin menyimpan 100 juta di Bitcoin? Kalau misalkan tidak yakin dan keyakinannya hanya simpan 10 juta, ya it's okay, nggak masalah. Mungkin nanti 10 juta itu bisa bisa jadi 100 juta gitu guys ya, kalau misalkan naik 10 kali lipat. Nah, kalau misalkan teman-teman yakin menyimpan uang misalkan di BBRI ya, BBRI misalkan teman-teman yakin menyimpan uang dari kekayaan 200 juta itu misalkan teman-teman yakin simpan 150 juta, ya it's okay, nggak masalah karena BBRI pun harga sahamnya cenderung naik dan juga rutin bagi dividen gitu guys. Jadi tergantung keyakinannya aja. Nah, keyakinan ini akan ada setelah teman-teman melakukan pembelajaran, setelah melakukan analisa yang cukup mendalam terhadap aset-aset yang bisa teman-teman investasikan. Atau misalkan teman-teman mau diversifikasi kembali di BBCA. BBCA ini kenaikannya 81,32% gitu guys ya, dalam range 5 tahun. Sedangkan BBRI hanya 65,73% dan Bitcoin sudah mengalami kenaikan 1084%. 1600 persenan dalam jangka 5 tahun, meskipun kita lihat di sini ada fase bull market dan juga bear market seperti itu. Sama guys ya, untuk Bitcoin juga ya sebisa mungkin kita belinya di harga bawah sebelum adanya fase bullish gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ya yakin terhadap saham, ya udah masuk aja di saham. Tapi kalau misalkan teman-teman ada keyakinan untuk membeli Bitcoin ataupun membeli kripto yang naratif dan juga use case-nya jelas dan juga project-nya jelas, ya teman-teman boleh investasi juga di Bitcoin dan juga kripto. Itu namanya diversifikasi aset gitu guys ya, diversifikasi aset. Kalau misal teman-teman perlu ya boleh dilakukan. Yang penting harus ada pelajaran ya, pembelajaran dan juga analisa terlebih dahulu. Kalau melihat ya dari project-project ataupun
apa yang sedang dilakukan oleh big money terhadap Bitcoin, ya wajar ya Bitcoin mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena institusi dari banyak sekali institusi yang sudah memegang Bitcoin. Salah satunya adalah BlackRock. BlackRock juga ini gencar ya memperdagangkan ETF Bitcoin di spot market seperti itu. Jadi sudah ada ETF-nya untuk Bitcoin pun, dan kemungkinan besar juga Ethereum akan ikut gitu guys ya, akan mengajukan ETF Ethereum juga seperti itu ya. Jadi untuk Bitcoin ini banyak sekali ya analis-analis yang memprediksi bahwa Bitcoin itu akan menguat menjelang halving dan juga sampai tahun 2025 itu masih akan dalam fase bull market gitu guys ya, seperti itu. Itu prediksi dari para analis. Entah benar naik atau tidaknya ya kita lihat aja gitu guys ya. Apakah kita mau ambil bagian dari bull market ini atau tidak itu tergantung keyakinan teman-teman. Nah, biasanya saya melihat beberapa informasi ya terkait kripto ini melalui coinmarketcap.com gitu guys ya. Mungkin di sini juga teman-teman bisa melihat adanya use case ya dari sebuah koin ya, dari sebuah kripto, koin kripto, ataupun mungkin teman-teman juga bisa melihat dari sisi capital marketnya. Di sini ada capital market, lalu kenaikan harganya, lalu volumenya gitu guys ya, teman-teman bisa lihat, lalu teman-teman juga bisa lihat project-projectnya. Nah itu teman-teman harus mempelajari juga gitu guys ya. Di sini ya seperti ada Bitcoin, Ethereum, uh, lalu ada Tether USDT ya. Nah ini teman-teman pelajari satu persatu ya, apa itu USDT, apa itu Ethereum, ya apa itu BNB, apa itu Solana XRP, USDC, Cardano, banyak gitu guys ya. Lalu ada meme coin juga ya seperti Dogecoin gitu ya, miliknya Elon Musk dan lain-lain. Itu